Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Ipani dengan NIM 2013040071. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau. Dosen pengampu Bapak Muhammad Nasir SSMA selaku dosen pengampu di mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau. Adapun judul materi yang saya bawakan ialah Sistem Kekerabatan Minangkabau. Yang A, kekerabatan matrilineal. 1. Perkawinan eksogami. 2. Residensi matriloka. 3. Konsep tentang harta, sako, dan pusako. Sebelum saya menjelaskan materi yang saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan suatu sistem keturunan yang dianut suatu suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, ibu, atau keduanya. Hubungan kekerabatan atau keluarga merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal-usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, ataupun maupun budaya. Nah, kita masuk kepada materi yang A, kekerabatan matrilineal. Apa itu kekerabatan matrilineal? Kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Anak akan terhubung dengan ibunya, termasuk terhubung dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unliteral atau unliteral. Konsekuensi sistem kekerabatan ini yaitu keturunan dari garis ibu dianggap sangatlah penting, misalnya dalam urusan warisan. Orang yang berasal dari garis keturunan ibu mendapatkan hak atau bagian yang lebih banyak daripada garis keturunan dari bapak. Dan kita masuk ke materi yang pertama, perkawinan eksogami. Apa itu perkawinan eksogami? X yang berarti keluar. Jadi perkawinan eksogami ialah perkawinan yang harus keluar suku. Karena pada sistem perkawinan eksogami ini tidak dibolehkan orang yang sesuku saling kawin mengawini atau menikahi meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang, karena masyarakat Minangkabau yang sesuku dianggap sebagai badunsana atau bersaudara. Jika ketentuan ini dilanggar, maka mereka akan mendapatkan hukum adat, yaitu pemutusan hubungan pernikahan atau dipisahkan hubungan pernikahannya, atau bisa jadi mereka dikecilkan dalam suatu sistem sosial di masyarakat tersebut. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, residensi matriloka. Apa itu residensi matriloka? Residensi matriloka ialah pasca menikah, suami akan ikut ke rumah istri atau mertua. Laki-laki dianggap sebagai tamu di rumah keluarga istri. Atau bila seorang laki-laki telah menikah, ia akan tinggal di rumah keluarga istrinya. Suami tetap sebagai anggota kaum dari suku ibunya dan begitu pula si istri tersebut. Atau residensi matriloka ialah jika seorang suami dan istri bermukim di suatu tempat, ingin bermukim atau bertempat tinggal, maka suami akan ikut tinggal bersama istri di rumah keluarga sang istri sebagai tamu di rumah keluarga sang istri. Baiklah, masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep tentang harta. Konsep tentang harta, sako, dan pusako.
Apa itu sako? Apa itu pusako? Sako adalah harta yang tak berwujud atau bersifat immaterial seperti gelang pusaka, suku, dan nama kebesaran. Sako dalam tatanan budaya Minang adalah gelar pusaka tinggi. Sedangkan pusako atau pusaka ialah harta benda yang berwujud atau harta kekayaan yang berwujud, bersifat material dan diwariskan kepada anak kemana. Pusako juga diartikan sebagai benda sakral maupun benda-benda yang penting dari seseorang atau benda-benda peninggalan dari seseorang yang dianggap penting. Dalam kaitan ini, pusako atau pusaka merupakan alat pemersatu keluarga agar tetap berfungsi baik, namun sebaliknya, harta pusako milik bersama tidak diram pula menjadi bahan biang keladi dalam menyimpulkan persengketaan atau perselisihan dalam keluarga. Kata lainnya adalah pusako adalah suatu harta turun-temurun sampai kemanakan. Kemanakan atau keponakan laki-laki mempunyai hak untuk mengawasi dan mengusahakan warisan harta, sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki yang dikenal dengan ungkapan warih nan dijawe, pusako nan ditolong, yang artinya sebagai warisan, harta itu diterima dari ibu dan pusaka dari nini. Harta itu dipelihara dengan baik. Harta pusako dibagi dua, yaitu satu, harta pusako tinggi, yaitu harta pusaka yang diterima secara turun-temurun dalam suatu kaum yang bertali darah menurut garis ibu. Pusako tinggi berupa tanah, sawah, ladang, perumahan, emas, perak, dan sebagainya. Yang kedua, harta pusaka rendah, yaitu peninggalan yang bukan merupakan turun-temurun tetapi diperoleh dari seseorang secara atau sebagai harta pencarian. Mungkin hanya sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.